Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ryan Travel, khususnya para jamaah PT Ryan Travel Indonesia, semoga selalu dalam limpahan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kabar baik bagi kita semua, khususnya para perindu Baitullah, yang mana umroh di masa pandemi atau yang biasa dikenal sebagai umroh new normal telah dibuka kembali. Dan alhamdulillahirabbil alamin, ini kabar baik bagi kita semuanya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui media sosial Ryan Travel terkait umroh di masa pandemi atau biasa dikenal sebagai umroh new normal. Jadi umroh di masa pandemi telah dibuka tepatnya pada tanggal 2 November kemarin, dan sudah banyak sekali travel yang telah memberangkatkan jamaahnya khususnya di masa new normal ini. Dan Ryan Travel sendiri, kita sudah mempersiapkan paket new normal atau umroh new normal yang nantinya akan kita publish di media sosial Ryan Travel. Baik, yang membedakan ada banyak sekali, dari harga, kemudian usia, kemudian akomodasi transportasi, sampai terkait pelaksanaan ibadah umroh di Masjidil Haram. Kita berbicara dari segi harga dulu nih. Kalau umroh di masa pandemi sekarang ini dan umroh sebelum pandemi, mungkin kalau dulu varian harganya banyak sekali. Akan tetapi dulu sebelum pandemi, batasan persyaratan harga yang telah disyaratkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia adalah minimal harga 20 juta. Akan tetapi selama umroh new normal ini, batas persyaratan harga sendiri yaitu sekitar 26 juta. Yang mana di sini pun juga nantinya ada banyak sekali persyaratan pun yang harus kita ikuti. Salah satunya dari segi karantina, PCR, dan lain sebagainya, yang notabene itu bisa mempengaruhi harga untuk umroh new normal. Kemudian yang kedua yaitu usia. Kalau dulu sebelum pandemi kita bebas mau usia 1 tahun, 2 tahun, 70 tahun, 80 tahun atau lebih, selama masih mampu untuk melaksanakan umroh, tidak ada batasan sama sekali, kita bisa melaksanakan. Kan tetapi selama umroh new normal ini ada pembatasan umur, yaitu 18 sampai 60 tahun. Kemudian terkait maskapai dan juga bis. Maskapai juga diisi tidak penuh seperti dulu. Kalau dulu kita bisa berangkat kurang lebih satu pesawat 400 jamaah atau lebih. Untuk sekarang ini cukup terisi mungkin 50% dari total kapasitas pesawat. Begitupun juga dengan armada bis yang telah disediakan oleh muasasah, yang notabene hanya terisi kurang lebih 22 atau 23 jamaah saja. Kemudian yang paling mendasar adalah teknis pelaksanaan ibadah umroh selama di Masjidil Haram. Kalau dulu kita bebas, setelah tawaf atau setelah melaksanakan umroh kita bebas. Mau melaksanakan sholat 5 waktu, mau kita memegang Ka'bah, mau kita cium Hajar Aswad, mau sholat di Hijr Ismail dan lain sebagainya, bebas. Tapi untuk saat ini teknis pelaksanaan umroh pun juga kita dibatasi, kurang lebih dikasih waktu selama 3 jam untuk melaksanakan rukun tawaf, sa'i sampai tahalul dan lain sebagainya. Itu yang membedakan. Dan yang paling utama, kalau dulu kuota yang bisa melaksanakan ibadah umroh di areal Masjidil Haram tak terbatas. Ibarat kita ini berdesak-desakan kalau kita mau megang Ka'bah dan lain sebagainya. Tapi di masa umroh new normal ini ada physical distancing, yang mana ada pembatasan, yang tidak ada crowd di sana, tidak ada desel-deselan kalau istilah Jawanya ya. Dan ibarat semua tertata harus dengan rapi, dengan physical distancing. Benar sekali. Jadi sebelum jamaah hendak berangkat ke Tanah Suci, kita mempersiapkan hotel untuk karantina terlebih dahulu. Biasanya H-1 ya. Yang mana kalau kita keberangkatan dari Surabaya, berarti hotel karantina kita letakkan di Surabaya. Tujuannya untuk apa? Kita mempersiapkan fisik untuk
melaksanakan PCR. Ini masih sebatas wacana ya, karena setelah kemarin kita melakukan webinar dengan Ampuri, ada wacana ke depan nantinya jamaah haji dan umroh akan dilakukan vaksin. Akan tetapi saat ini untuk vaksinasi COVID masih belum ada, hanya sebatas vaksin meningitis yang sudah dari dulu sebagai salah satu persyaratan untuk melaksanakan umroh. Oke, ini mungkin yang banyak sekali bertanya nih, karena ibarat jamaah ini kalau sudah melakukan pembayaran, kok tiba-tiba sebelum berangkat hasil PCR-nya positif. Bagaimana kalau misal nih hasilnya positif? Ya kita harus melakukan karantina sampai benar-benar hasilnya negatif dan kita bisa melaksanakan keberangkatan ke Tanah Suci. Jadi nanti kalau misal jamaah hasil PCR-nya positif, kita berikan, ini kelebihan kalau umroh new normal bersama Ryan Travel, seluruh jamaah yang terdaftar di umroh new normal bersama Ryan Travel akan kita daftarkan asuransi. Lah, asuransi ini nantinya kita kasih pilihan ke jamaah, mau reschedule atau bagaimana. Nah, kalau reschedule nanti kita bisa aturkan jadwal ulang dengan beberapa persyaratan yang harus kita ikutin juga. Kemudian kalau mau refund pun juga sama, dengan kita juga harus mengikuti peraturan yang telah diberikan oleh pihak asuransi. Intinya jamaah Ryan Travel tidak perlu khawatir karena seluruh jamaah nantinya akan kita daftarkan asuransi. Mau hasilnya positif sebelum berangkat ataukah ketika positif selama di Tanah Suci juga nanti akan di cover oleh pihak asuransi. Selama umroh pandemi ini, salah satu persyaratan ketika kita sampai di Saudi harus karantina kurang lebih 3 hari. Mau kita ke Mekah terlebih dahulu atau mau kita ke Madinah terlebih dahulu, persyaratannya kita harus melaksanakan karantina selama 3 hari. Nah, selama karantina 3 hari ini para jamaah harus stay di dalam kamar hotel yang telah disediakan oleh muasasah. Mau makan, mau minum dan lain sebagainya dilakukan di dalam hotel. Nantinya makan pun juga akan diantar oleh para staf hotel ke kamar jamaah masing-masing. Nah, sebelum 3 hari ini nanti sebagai salah satu persyaratan yaitu harus dilakukan PCR tes kembali untuk yang kedua kalinya setelah kita sampai ke Saudi. Nah, hasil PCR tes ini pun juga sama, harus negatif. Baru setelah negatif kita bisa melaksanakan ibadah umroh ke Masjidil Haram atau kita melaksanakan ibadah sholat ataupun ziarah ke Raudhah selama kita ke Madinah terlebih dahulu. Bagaimana kalau misal hasilnya positif nih? Nah, ketika hasilnya positif, nantinya para jamaah sudah disiapkan ruang isolasi khusus di hotel, ya, yang mana seluruh biaya, bagaimana biayanya, bagaimana tempat dan lain sebagainya, lah biaya juga di cover sama pihak asuransi yang mana jamaah sudah kita daftarkan ke asuransi. Jadi tidak perlu khawatir, nanti setelah jamaah dinyatakan positif akan langsung diletakkan di ruang isolasi khusus sampai benar-benar hasilnya negatif dan bisa melaksanakan ibadah umroh dan lain sebagainya. Terus bagaimana untuk jamaah yang negatif? Apakah harus menunggu jamaah yang positif untuk sembuh? Tidak. Jamaah yang negatif bisa melanjutkan ibadah umroh ataupun ibadah di Masjidil Nabawi. Selama umroh di masa pandemi ini ada physical distancing. Jalurnya pun juga sudah disiapkan khusus, yang mana di sana ada garis dan harus physical distancing juga. Dan terlebih kita diberikan timing waktu kurang lebih 3 jam ya. Mungkin 3 jam ini kalau kita lakukan untuk ibadah umroh mulai dari rukun tawaf sampai sa'i dan tahallul, insya Allah lebih dari cukup ya. Mungkin yang paling utama adalah setelah kita melaksanakan ibadah umroh, yang paling pasti nih kita belum bisa menyentuh Ka'bah dan juga belum bisa
mencium Hajar Aswad, belum bisa melaksanakan sholat di Hijr Ismail, yang bisa kita lakukan adalah melaksanakan seluruh rukun umroh dari tawaf, sa'i, sampai tahallul dengan physical distancing dan jalur yang sudah disiapkan oleh pihak Masjidil Haram. Selama hasil PCR seluruh jamaah negatif dan sudah melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram atau ibadah di Masjidil Nabawi, para jamaah boleh melaksanakan sholat 5 waktu. Selama pelaksanaan sholat 5 waktu ini nantinya juga para jamaah dan pihak travel khususnya akan selalu berkomunikasi dengan muasasah, karena harus terus didampingi sama pihak muasasah juga. Kalau dulu harus diberlakukan persyaratan, yaitu harus terdaftar di aplikasi Itmarna, tapi untuk sekarang ini saya kira sudah tidak perlu lagi untuk mendaftar lewat aplikasi Itmarna. Jadi semua sudah terakomodir, semua sudah dikomunikasikan sama pihak muasasah, dan jamaah bisa melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Oke, ini yang sering jadi pertanyaan jamaah nih. Ibarat kalau kita mau berziarah ke Masjidil Nabawi, belum afdol ya sebelum kita bisa melaksanakan ziarah ke Raudhah, karena ini yang paling utama ketika kita beribadah ke Masjidil Nabawi. Baik, selama umroh pandemi ini nantinya para jamaah diperbolehkan untuk ziarah ke Raudhah. Akan tetapi sangat berbeda konteksnya dengan umroh sebelum pandemi. Kalau dulu sebelum pandemi nggak ada jamnya, mau kita ziarah ke Raudhah jam berapapun, khususnya jamaah laki-laki nih, nggak masalah. Ya, berdesak-desakan dengan sebegitu banyaknya jamaah, dan kita sholat pun juga tidak bisa tidak bisa khusyuk. Lah, selama umroh di masa pandemi ini nantinya jamaah bisa melaksanakan ziarah ke Raudhah, akan tetapi harus didaftarkan terlebih dahulu, harus ada tasrih yang telah didaftarkan oleh pihak muasasah. Waktunya pun juga kita diberikan waktu kurang lebih 10 menit. Saya rasa kalau 10 menit ini kita pergunakan untuk sholat dan lain sebagainya dan berdoa di Raudhah, insya Allah cukup ya. Jadi diperbolehkan untuk ziarah ke Raudhah. Oke, ini mungkin juga yang banyak sekali pertanyaan yang masuk terkait city tour nih. Karena ibarat kalau kita umroh, kebanyakan jamaah kalau sebelum pandemi itu kalau mau belanja, mereka lebih banyak belanja ketika city tour. Misalnya kayak city tour ke Jabal Uhud ya, Kebun Kurma, Jabal Rahmah, Hudaybiyah dan lain sebagainya, sampai ke Thaif dan lain sebagainya. Dulu nggak ada masalah. Tapi selama pandemi ini ada beberapa tempat ya, ada beberapa tempat-tempat yang biasanya dipergunakan city tour untuk para jamaah umroh dari Indonesia. Selama umroh pandemi ini masih belum banyak yang buka. Mungkin ada beberapa yang buka, akan tetapi kenapa kok seperti itu? Karena ditakutkannya sama Kementerian Kesehatan Arab Saudi nantinya ada pembludakan jamaah, tidak ada physical distancing dan lain sebagainya. Sehingga selama pelaksanaan city tour ini nantinya pihak travel dan pihak muasasah serta Kementerian Kesehatan dan Kementerian Haji dan Umroh akan berkoordinasi. Kalau memang diperbolehkan untuk melaksanakan city tour, nantinya para jamaah akan diberikan informasi bahwa diperbolehkan city tour. Jadi jawabannya adalah kemungkinan ada beberapa tempat yang diperbolehkan dan ada beberapa tempat yang tidak diperbolehkan. Ketentuan makan ini ketika jamaah melaksanakan karantina selama 3 hari ketika pertama kali sampai ke Saudi, seluruh makanan nanti akan diantar sama staf khusus dari hotel ke kamar jamaah masing-masing. Lah itu nantinya para jamaah bisa menyantap makanannya dari kamar masing-masing. Akan tetapi setelah itu bisa nanti jamaah boleh melaksanakan makan dari sarapan, makan siang sampai makan malam di hotel selama hasilnya yaitu negatif dan tidak terpapar COVID. Itu kita boleh melakukan makan di restoran yang telah disediakan oleh pihak hotel.
Nah, ini banyak yang pertanyaan yang masuk ke kita nih ya. Khususnya bagi jamaah-jamaah yang kepending keberangkatannya sebelum pandemi, yang harusnya berangkat sebelum pandemi. Nah, ini insya Allah Ryan Travel akan membuka paket umroh new normal di bulan Maret, yang nantinya paketnya akan kita publish ke seluruh media sosial Ryan Travel. Dan yang paling utama adalah kita akan menawarkan jamaah-jamaah Ryan Travel yang kepending keberangkatannya dan yang baru daftar ini akan kita tawarkan ya. Dan kita akan membuka jadwal keberangkatan insya Allah di bulan Maret 2021. Makanya untuk seluruh jamaah yang sudah sangat rindu sekali dengan Baitullah, mari perkuat niat ya. Kalau niatnya dulu sebelum pandemi 100%, khusus untuk umroh di masa pandemi ini jamaah harus menambah niatnya dari 100 sampai 200, bahkan lebih dari 200%. Kenapa? Karena banyak sekali persiapan mulai dari fisik, mental dan lain sebagainya yang harus kita siapkan. Dan yang paling utama adalah jamaah tidak perlu khawatir, karena kita juga mempersiapkan keberangkatan ini dengan matang. Kita juga ingin melayani jamaah dengan sepenuhnya. Kita ingin memberikan pelayanan yang all out untuk jamaah, supaya jamaah ini bisa menikmati ibadahnya khususnya selama umroh di masa pandemi. Jadi nggak perlu takut. Mungkin ada yang takut PCR dan lain sebagainya, tapi kalau kita sudah niatkan untuk ibadah ke Baitullah dengan niat lillahi ta'ala, ya insya Allah semuanya itu akan tertutup dengan kebaikan, dengan amal ibadah yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Makanya perkuat niat dan perkuat iman. Terima kasih, itu saja question and answers yang kita jawab melalui dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial, khususnya yang datang langsung ke saya ya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi saya ingin menyampaikan ke seluruh sobat Ryan Travel, khususnya untuk para jamaah Ryan Travel Indonesia, mari kalau teman-teman, kalau sobat Ryan berniat untuk berangkat umroh di masa pandemi, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Semua sudah kita persiapkan, dan insya Allah semoga apa yang kita niatkan ini, niat kita berangkat ke Baitullah, lekas dikabulkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.